Nah, kan kalian ini kan sudah menjadi dokter muda, otomatis membawa nama dokter muda, bukan mahasiswa lagi. Kalau mahasiswa kan berarti belum jadi dokter ya, dan ini masih jadi dokter muda. Usia juga ya benar-benar muda, ya kan? Nah. Muda dong. Muda dong. Nah, kalian ini membawa nama dokter muda itu seperti apa sih? Bebankah atau kalian merasakan enggak sih, biasa aja sih gitu? Gimana? Beban? Ya, beban sih. Beban banget sih. Bawa beban. Nama dokter tuh beban banget sih, Mbak. Kadang tuh kalau misal potong rambut gitu ya, atau beli jajan, beli kopi, terus ditanyain di sekolah di mana Mas, terus kampusnya di mana, terus apa? Iya. Fakultasnya apa gitu tuh. Kadang kalau mau jawab kedokteran tuh berat aja. Kayak merasa sombong gitu. Padahal ya kenyataan. Dan kayak gitu sih. Kadang stigma masyarakat kan dokter pinter terus kaya gitu-gitu. Iya benar. Yang ya, kedua kan? Ini. Nah itu makanya. itu tuh beban aja, beban. Beban. Padahal nggak gitu, nggak semuanya seperti itu gitu. Nggak semuanya. Tapi kalian yang di dalamnya. Enggak juga sih. Oh, jadi beban ya. Itu kalau kalian cuma baru ditanya fakultas apa aja udah beban. Nah, gimana kalau dengan titel dokter mudanya? Karena kalian kan udah ke rumah sakit ya, udah langsung ketemu sama pasien gitu kan, merasa ya udah ini kerjaannya gue jadi dokter gitu. Gimana? Oh, Ramzi. Beban banget pastinya. Dengan ilmu yang sangat terbatas. Jadi sangat kurang bagi saya, ilmu saya benar-benar kurang. Jadi kalau misal ketemu pasien pasti juga Bismillah gitu. Bismillah bisa jawab. Semoga pertanyaannya nggak aneh-aneh. Iya, pertanyaan dari pasien nggak aneh-aneh gitu. Oh iya. Kayak gitu. Jadi pasti beban banget ketika jadi waktu kita periksa tetap sering juga kita inform konsen, misi perkenalin diri. Misi Bu, saya dokter muda, izin periksa ya, kayak misal gitu. Wah berarti udah mikirnya pasiennya, wah saya diperiksa oleh dokter mudanya kayak gitu. Nah itu juga. Mana nih dokter yang gitu? Gak gitu. Ya tetap jelasin nanti visit. Iya. Itu beban banget. Jadi kalau misal kita salah periksa atau misal ditanyain juga kita masih bingung, itu beban banget. Jadi ketakutan itu pasti ada. Dengan ilmu yang sangat kurang. Jadi pas masuk ke pintu ruangan kayak Bismillah, mudah-mudahan gak banyak tanya gitu. Ya, pasiennya mungkin gak banyak tanya tapi keluarganya. Keluarganya banyak tanya. Iya. Kadang malah nanyain keluarganya yang di rumah kenapa. Oh gitu? Iya kadang. Oh ada ya yang sekalian ya? Iya sekalian. Padahal kan gak masuk itu kan. Ya karena yang periksa kan yang lagi sakit itu. Oh sempat ada yang tanya keluarga yang di rumah gitu ya? Ada sempet. Kenapa nggak sekalian tetangganya gitu ya? Gitu makanya. Tapi ini suatu pengalaman yang kalian dapatkan ya pas koas ini ya, deg-degannya gitu ya, deg-degannya ya yang tadi Ramzi cerita itu. Jangan sampai ada pertanyaan gitu, Haikal juga jangan sampai ada pertanyaan yang aneh-aneh. Berarti kalian ini sebenarnya beban ya membawa nama dokter muda. Beban sekali. Tapi ada juga mungkin di luaran sana yang kalau dia sudah merasa dia dokter muda itu kan kayak ini gue gitu loh, udah jadi dokter muda gitu. Ada nggak di teman-teman kalian, nggak usah circle terdekat lah, yang pokoknya teman kalian di FK ini? Menurut pandangan saya. Iya menurut pandangan dong ya kan. Ada sih ada. Oh iya. Nggak usah sebut. Iya jangan. Ada. Kalau sepertinya ada. Ya sepertinya sih. Tapi kalau saya sih orangnya cuek jadi bodo amat. Kadang. Tapi maksudnya kan ada gitu. Harusnya beberapa orang sih ada yang sifatnya seperti itu harusnya. Harusnya ya. Harusnya ya untuk mengangkat mungkin ya. Mengangkat bahwa ini dokter muda gitu ya. Kalau kalian kan udah yang nyantai gitu ya. Iya. Nyantai. Lebih ke malu. Oh lebih ke malu ya. Malu sebenarnya. Oh gitu ya. Ya kayak yang tadi dibilang Haikal, kalau waktu Haikal cukur rambut, potong rambut, lagi potong rambut ditanyain sekolah di mana, masih sekolah atau kerja, terus ya lebih sering nggak ngaku kalau dokter muda sih. Oh. Kadang cuman bilang magang gitu aja. Oh
ya Masih mungkin magang. kamu nyukur rambutnya DPR di bawah pohon rindang. Nanti kok loh dokter kok di sini gitu. Oh enggak ya, enggak. Oh enggak. Iya. Jadi lebih malu ya. Jadi lebih menyembunyikan justru Lebih, ya kalau iya. kalian itu ya. Wis, Masya Allah. Keren loh. Keren ya, itu keren ya? Iya. Keren, soalnya kan tidak sombong gitu ya. Kalau kan ini kan masih dokter muda, perjalanannya kan masih banyak ya, masih panjang. Masih panjang sekali. Apa aja sih setelah koas ini kalian ngapain sampai bisa buka praktek gitu? Itu perjalanannya seperti apa? Yang nanti kamu ke depannya emang belum dijalanin, tapi kan pasti udah ada ya. Nah itu gimana? Nanti habis koas itu masih ada ujian lagi, namanya ujian UKMPPD ya, yaitu ujian nasionalnya buat dapetin gelar dokternya. Kalau sekarang belum ada gelar dokternya. Oh jadi sekarang nama kalian masih depannya belum DR? belum. Oh belum. Jadi gelarnya masih sarjana dari preklinik Sarjana. saat kuliah. Oh Pas sarjana kuliah. kedokteran. Ya, Iya. sket gitu ya. Sket. Oh iya iya. Nah, Jadi gitu. depannya masih belum ada. Belum. Oh terus apa lagi? Terus nanti habis dapetin gelar dokter juga masih belum bisa praktek. Belum juga. Iya. Panjang say. Bener. Minggu internship. Ya, ada yang namanya internship. Internship pun juga gak bisa langsung. Jadi habis ujian KPBD, habis pengumuman dinyatakan lulus udah dapat gelar dokter, itu nanti ada sumpah dokter. Itu masih biasanya nunggu ya ada apa namanya? Enggak gilirannya. Mungkin sebulan 2 bulan gitu nunggu internship kita ditempatin di mana. Ya, Oh jadi itu maksudnya masih magang juga gitu ya? Iya, itu itu real magangnya sih. Emang bener-bener magang di situ. internshipnya. Oh. Sudah dapat gelar dokter tapi masih bisa dibilang ya udah dilepas sih sebenarnya, Ya udah cuman dilepas. sudah masih ditempatin. Pengetahuan tetap terbatas. Iya iya. Emang sebenarnya kalau kita mau lebih banyak ilmu itu kita langsung terjun Iya, benar. langsung Iya. gitu loh. Maksudnya nggak Pengalaman cuma- sih. Ya pengalaman, nggak hanya kita modal materi aja gitu ya. Karena kan biasanya materinya udah kayak begini nih, tapi di lapangannya tuh kadang ada yang beda, ada yang beda. kayak gitu ya kan. Kayak kita ya memang harusnya ke pasien langsung gitu dengan pertanyaan-pertanyaan pasien yang berbeda-beda. Aneh-aneh itu tadi. Nah itu karena kan rumah sakit apalagi rumah sakit besar ya pastinya kan pasien itu dari segala wilayah bukan hanya perkotaan, pedesaan juga ada, bahkan pelosok juga, misalkan yang dirujuk-rujuk nih yang di rumah sakit besar gitu kan otomatis pertanyaannya beda-beda gitu ya. Kadang ilmunya kita ya udah jawabnya gini tapi nanti ada pertanyaan lagi gitu. Ya, ya. Ya itulah sebenarnya guru kita ya. Iya, bener. Karena bener. pengalaman. Pengalaman. Iya, Ya kan iya. bener kan? Ya kan? Iya benar. Agak berbobot ya saya ya. Berbobot sekali. Kalau ini berbobot. Kalau ini berbobot dari tadi apa? Oh jadi perjalanannya itu masih banyak, masih Iya, panjang. masih panjang sekali. Masih panjang. Jadi dari koas terus tadi ada ujian lagi. Ujian lagi. Sampai mendapatkan gelar dokter itu tadi, itu pun juga masih belum. Masih ada internship buat dapetin surat izin prakteknya. Oh jadi kalian masih belum bisa praktek Belum. mandiri gitu maksudnya? Belum bisa. Oh belum Iya. bisa. Terus setelah tadi nunggu 1 atau 2 bulan keluar suratnya sudah bisa praktek. Masih internship itu. Masih internship berapa? Nunggu 1-2 bulan terus internship 1 tahun. Internshipnya masih 1 tahun. Oh. Nah itu lama. juga ditempatin. Tempatinnya di Jadi bisa acak. Jadi ada beberapa pilihan yang bisa kita pilih, tapi kebanyakan dipilihin. susah. Iya, kebanyakan dipilihin. Kebanyakan dipilihin. Itu kemana? Maksudnya ke daerah-daerah atau ke rumah sakit? Misalkan kamu dari UNED nih, berarti ya di rumah sakit UNED, di rumah sakit sekitaran Jember aja gitu. Bahkan bisa dibuang keluar pulau. Bisa keluar pulau. Bisa Satu ya? Indonesia. Ya, satu Oh Indonesia. satu Indonesia. Itu untuk mendapatkan gelar surat Untuk internship, apa tuh? ya, untuk internshipnya itu. Internshipnya. Oh gitu. Kayak pengabdian kayak gitu ya. Pengabdian. Oh tapi menghasilkan. Ya, menghasilkan. Iya, dapat UMR. namanya ya ini bantuan hidup apa? Ya, Biaya bantuan biaya hidup. bantuan kayak hidup. gitu. Oh. Biaya bantuan hidup. Tapi ada gitu ya maksudnya. Iya. Jadi meskipun keluar pulau pun juga maksudnya kalian ada gitu Iya, ya. ada. Itu selama 1 tahun. 1 tahun. Terus kamu balik lagi ke kota ini atau gimana? Itu nanti baru
daftar sendiri. Daftar cari daftar. kerja sendiri. Nyari kerja. Oh, dokter itu cari kerja sendiri. Dia masukin CV kayak gitu. Iya, maksudnya ke rumah sakit Iya, gitu bener. kan. Oh, aku pikir ya sudah kalian ini udah lulus nih ya. Terus udah langsung di penempatan di sini gitu. Enggak sih. Oh, jadi kalau misalkan nggak dapat pekerjaan ya ada gelar dokter yang nggak bekerja. Ada? Oh, ada. Ada. Bahkan pengen kaya lepas dokternya biar bisnis ada juga. Iya ada juga ya. Iya. Justru kalau pengen kaya tuh nggak jadi dokter sih. Jadi pebisnis pengusaha ya. aja. Jadi pebisnis ya. Oh iya. Tapi kan lewat dokter dulu kan nggak apa-apa ya. Nggak apa. Ya, Nabung dulu. iya bener. Nabung dulu. Iya ya, apalagi ini langsung ke Akpol gitu ya. Nabung pangkat. Nabung Ya, pangkat. nabung pangkat. Bener. Tapi kamu bener loh, pede loh. Udah pede. kok bisa Iya gitu? kan langsung ke sini. Kan. Langsung di sini. Iya langsung di sini. Kenapa kok memilih pengennya jadi langsung ke Akpol gitu? Nggak mau tentara? Maksudnya kenapa mau ke polisi? Nggak mau ke tentara atau kemana gitu? Mungkin karena ya itu pertama kedua kakek saya tuh polisi, jadi terminalnya Oh, jadi role polisi. modelnya itu langsung polisi gitu ya. Jadi nggak pengen jadi yang dicoret-coret gitu. Ya kan tentara kan orang yang dicoret-coret gitu. Terus ibu juga kerjanya kan di rumah sakit Bayangkara juga. Oh, jadi ya udah ya, circle-nya udah polisi, ya. gitu, polisi. Kalau Ramzi Lebih ke klinis ya aja. klinis ya, jadi praktek ya sama kayak ibu ya, Ya. depan rumah ya kali-kali nanti sebelahan. Atau Saingan. Atau Bu pensiun aja Bu. Aku yang ganti. Jadi dia enak tuh, prakteknya nggak usah bikin lagi tempat praktek. Nerusin. Privilege. Oh iya privilege. Tapi nggak pengen di Ngawi saya. Oh nggak mau, pengennya di mana? Keluar Ngawi pokoknya. Oh maksudnya keluar Ngawi. Pengennya. Tapi kan orang tua kan pengennya kamu nggak mau jauh-jauh, nggak mau Ya jauh-jauh dari keluar kamu. tapi nggak usah jauh-jauh. Oh ya tetanggaan ya, Iya. cari yang tetanggaan. Solo. Oh iya Solo, Solo, bisa. dekat bisa. Udah dekat. Kalau kamu mah udah siap ya ditempatin di mana aja ya. Harus siap. Harus siap. Harus siap. Iya. Karena ya itu tadi kan kemana-mana Iya, benar, ya benar, kan. Pangkat. Yang dicari mangga. Loh iya loh. Iya yang sih. dicari apa lagi ya kan? Iya benar. Benar. Karena tadi apa kamu menghidupkan ya? Ya menghidupi keluarga kan perlu. Dengan Perlu menghidupi. Nggak sih, tapi saya yakin kalian itu maksudnya udah punya porsinya masing-masing gitu ya. Jadi meskipun nantinya kamu jadi ya itu yang berpangkat gitu, tapi tidak sombong gitu. Amin. Ya kan, udah jadi dokter beneran bukan dokter muda juga nggak sombong Amin. gitu. Karena banyak sekali orang-orang yang mungkin pengen jadi dokter itu justru pengennya membantu. Kan ada yang viral-viral gitu juga kan, yang dokter dibayarnya pakai ini hasil buminya Ya. mereka kayak gitu kan. Maksudnya bukan hanya sekedar dia bayar pakai uang karena nggak punya kayak gitu. Kalau kalian dibayar pakai hasil bumi? Insya Allah. Kalau Kalau saya, tercukupi. kalau keluarga saya sudah tercukupi. nggak Sudah apa-apa. tercukupi. Sudah tercukupi. Cukup beli mobil, cukup beli rumah, Beli cukup- ini itu. ini itu. ini real banget ya jalan dia yang mudanya sih. Ya nggak apa-apa sih, ya aku lebih suka sih kayak gitu, jadi tidak menutup ya. Ya emang kalian apa adanya kayak Ya, gitu. Oke, ada pesan nggak nih buat sahabat Alia yang dari tadi sudah menonton, dari kemarin bahkan udah menonton kita obrolan-obrolan yang sangat bermanfaat. Bermanfaat ya pasti. Ya pastilah, cerita dari pengalaman Oh, kalian. iya, iya. Kalian bisa membagi waktu, kalian bisa ikut organisasi, ya kan? 3 juga, ya meskipun ada satu yang diprioritaskan. Karena kan memang kita nggak bisa ya semuanya itu fokus gitu, nggak bisa. Nah, gimana itu pesannya untuk sahabat Alia? Siapa tahu ada yang mau masuk jurusan kedokteran? Apa kal? Apa sih? Ketua. Oh dia ketua. Ketua UKM saya dulu. Oh kamu ketua. Iya. Oh, tapi sekarang udah nggak bisa olahraga ya? Belum bisa. Belum lagi. bisa, Nah, harusnya iya, sih belum. bisa. Habis operasi harusnya bisa. Oh iya. Lama tapi lama. Itu lama emang proses penyembuhannya.
Iya, Oh, jadi kamu Seharusnya nggak bisa main bola berarti ya? nggak bisa. Kayaknya olahraga berat juga lebih baik dihindari. Kalau olahraga tangan doang, Oh, gitu, misalnya angkat-angkat besi gitu loh. Bisa. Oh, masih bisa ya? Ya berarti Sambil itu yang aja. duduk. Iya ya, namanya duduk Iya. ya kan. Terus yang gini-gini, Iya. ya bisa. Kalau Haikal tetap ya olahraga ya. Ya, tetap Tetap ya dong. Demi. demi. Iya, pesannya pesannya? pesannya untuk sahabat Alia. Mungkin buat teman-teman yang minder masuk dokter. Buat teman-teman yang sekarang SMA terus minder masuk dokter karena mungkin merasa kurang mampu atau kurang pinter, mending coba aja dulu deh. Gitu. Karena nggak melulu dokter itu harus kaya kok. Nggak melulu dokter itu harus pinter banget kok, nggak harus. Jadi kalau kalian emang bener-bener pengen jadi dokter, coba aja dulu, siapa tahu emang rezekinya. Oh iya, karena kan kita nggak tahu ya dari jalur mana kita bisa sukses gitu. Terus kemudian yang tadinya mungkin kita ngerasa nggak mampu, tapi ternyata sudah dijalanin kita mampu loh, seperti itu. Oke, Iya. terima kasih banyak, obrolannya sangat bermanfaat. Sukses ya buat kalian semua ya. Amin. Sukses juga, Mbak. Terima kasih.